Kembali lagi bersama saya Edward Kayupan, tim komersial dari PT Bahana Genta Victory. Kali ini, di kesempatan kali ini saya bersama rekan saya yang cukup berbeda. Kita akan menjelaskan tentang bagaimana produk-produk Bahana Genta Victory. Lebih spesifik kita akan menjelaskan tentang kopi, juga tentang bagaimana skema kerjasama yang ada di PT Bahana Genta Victory. Detailnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Siapa rekan saya? Hai, saya dengan Alexander Dimas dari tim komersial. Untuk kali ini, saya akan membawakan beberapa kopi. Yang pertama memang kita lihat PT Bahana Genta itu bergerak di bidang kopi, salah satunya, terus juga water yang bisa teman-teman lihat di sini. Water, coffee, tea, itu yang kita akan produce. Dan juga ada coffee machine yang nanti juga saya akan tampilkan di dalam slide ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan coba untuk menjelaskan apa sih PT Bahana Genta Victory. PT Bahana Genta Victory itu mendistribusikan beberapa kopi, antara lain adalah Egg Beans, Victory, Illy, Aquapana, Ronald dan Ransiro Group ini sebagai mesin yang kita gunakan untuk beberapa skema yang sebentar lagi kami akan jelaskan. Oke, kita lanjut. Nah, Bahana Genta Victory ini perjalanannya mulai dari tahun 2000 kita establish menjadi sole distributor Illy. Lalu juga kita juga pernah menjadi agent Lasim Bali juga. Dan 2024 sampai berikutnya di saat ini kita sudah bekerja sama juga dengan UCC. Itu kita mulai di 2018 sampai saat ini. Lalu ini salah satu UCC kita yang ada di dunia, yaitu ada di Asia Pasifik, Singapura, dan kita memang base-nya itu di Jepang. Ini untuk Ransiro Group. Nah, kalau untuk Ransiro Group ini kita memang lebih banyak secara di dunia ya. Di dunia itu lebih banyak untuk di tradisional. Apa sih tradisional itu? Dia mesin yang menggunakan handle, yang menggunakan portafilter seperti itu. Jadi itu yang lebih banyak digunakan di coffee shop, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau di sini juga ada yang automatic. Automatic ini biasanya kita gunakan untuk di corporate atau home use, dan home-nya sendiri yang lebih kecil dari automatic yang small ya, maksud saya itu di 10% saja dari total pangsa pasar dari Ransiro Group. Oke, kita lanjut ke company profile singkat dengan merek mesin Carlom. Carlom ini kita ada di lokasinya di Suzhou. Jadi dia di establishnya itu di tahun 2010. Nah, terus kita masuk ke dalam lebih spesifik lagi ke dalam kopinya. Yaitu pertama kita yang high end dari yang bisa kita tawarkan adalah Illy Coffee. Yang tentunya teman-teman tahu di beberapa minggu terakhir di live kita juga sudah memperkenalkan secara umum tentang Illy Coffee. Nah, Illy Coffee ini sebenarnya lebih kita memang secara taste secara taste itu enak, Tapi yang tidak bisa dikalahkan di dalam Illy ini selain brandnya memang itu adalah karakter. Dari dulu sampai saat ini, dari pertama kali itu Illy Coffee ya memiliki karakter yang tidak bisa disamakan oleh kompetitor atau kopi-kopi yang lain. Dia memiliki karakter yang sangat-sangat spesifik. Nah, Illy Coffee ini juga didistribusikan di 140 kurang lebih ya 140 negara. Seperti itu. Jadi kalau kita diinikan di bar itu lebih dari 50.000 bar, kafe, restoran, dan setiap hari itu sekitar 6 juta cup untuk itu. Oke, terus lanjut untuk kita masuk ke Egg Bean. Nah, ini dari produk UCC yang medium to high. Produk UCC medium to high ini kita namakan dengan Egg Bean, yang di urutan pertama itu di Gusto Rico dengan 100% Arabica. Tentunya Gusto Rico, Gusto Delegato, dan Gusto Intenso ini adalah 100% Arabica. Nah, untuk varian ini yang paling kompleks secara rasa, secara orang-orang istilahnya orang expert ya suka itu lebih banyak di Gusto Rico. Ini melalui pengalaman kami di lapangan, itu mereka lebih suka di Gusto Rico. Nah, lalu kita beralih ke Delegato. Ini dia sebenarnya untuk yang
lebih smooth. Jadi secara strong itu lebih ke Gusto Rico, lebih smoothnya itu di Delegato. Nah ini biasanya orang Indo itu lebih suka di sini dan di Intenso. Kenapa? Karena ini dia yang suka yang cukup light. Ya, saya bilang dia cukup light ya, walaupun ada bodinya, tetapi akan lebih banyak orang menyukai di Intenso. Kenapa? Karena bodinya lebih tebal. Tentunya orang Indonesia memiliki rasa itu yang pengen yang lebih strong gitu. Oke, ini untuk beberapa varian kopi di Egg Beans. Lalu setelah Egg Beans di medium to low-nya kita ada Victory. Kita mulai dari Superiore dan Meglio. Biasanya Superiore dan Meglio ini digunakan itu lebih banyak di hotel. Karena kita juga nanti ada skema untuk peminjaman alat mesin. Nah, ini yang biasa banyak digunakan di hotel, yaitu biasanya banyak di banquet, lalu lebih banyak juga di breakfast, biasanya seperti ini. Banquet, breakfast itu salah satunya adalah Meglio, yang pertama, dan yang kedua adalah Superiore. Tesnya gimana mas? Kalau tes di Meglio itu dia cenderung lebih kuat di rasa pahit. Nah, teman-teman tentunya rasa pahit ini pahit yang seperti apa ya? Kalau kita berandai pahit itu yang seperti coklat yang tanpa gula tentunya. Kalau coklat yang pakai gula ya pasti manis gitu ya. Tapi ini coklat, benar-benar dark coklat yang tanpa gula. Seperti itu rasa pahitnya. Dan di sini ada rasa coklatnya, hint aja, cuman dia lebih ada seperti rasa coklat susu, lebih ke sana. Jadi sebenarnya di sini adalah sweet spot ketika kita ingin mengcombine kopi kita dengan susu. Di sini lebih sweet spotnya di sini. Tapi kalau lebih fokusnya lagi nanti di pakai misalnya kopi kekinian, pakai gula aren dan lain sebagainya, saya condong lebih ke GG Blend B. Tentunya teman-teman, GG Blend B ini kita rancang untuk memang di mix dengan susu gitu. Jadi rasa kopinya akan tetap strong tapi tidak saling mengalahkan antara kopi atau si susunya gitu. Nah ini untuk varian yang memang special blend kita, salah satunya itu adalah yang tadi saya sudah sebut, GG Blend B, GG Blend C, dan St. Regis Blend. Ini kita bawakan untuk yang GG Blend B ini adalah regular yang sudah kita masukkan ke dalam, bisa teman-teman order juga. Tetapi untuk St. Regis ini adalah pesanan khusus. Makanya kita untuk pesanan khusus kita sebut dengan special blend, itu kita ada istilahnya itu kita bisa memenuhi, misalnya teman-teman ada kebutuhan di coffee shop, di hotel dengan komposisi tertentu. Misalnya contoh Arabica 70%, Robusta 70%. Tentunya Arabicanya dari mana nih? Nah, itu bisa di request gitu ya. Jadi tentunya dengan setiap daerah tertentu rasanya pun akan menghasilkan yang tertentu juga. Jadi ada identik lah gitu. Jadi tidak sama. Makanya kita namakan St. Regis Blend, mereka yang pada awalnya memilih menciptakan blend ini untuk mereka. Seperti itu. Oh ya, untuk di MOQ untuk seperti ini itu kita hanya per bulan hanya di 100 kilo aja. Jadi tentunya 100 kilo itu bagi teman-teman yang ingin itu tidak terlalu memberatkan ya, 100 kilo saja. Nah, untuk packagingnya, sampelnya seperti ini. Nah, ini untuk sampel packagingnya. Jadi nanti di sini akan ada namanya di misalnya nama hotel atau nama coffee shop atau di sini seperti itu. Oke, mungkin Mas Edward ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau disampaikan? Halo, balik lagi saya lagi. Ya, mungkin teman-teman rekan-rekan dan penonton YouTube ataupun Instagram PT Bahan Agenta Victory. Kalau sebelumnya sih kita detail menjelaskan tentang bagaimana produk Bahana keseluruhannya. Di momen kali ini saya coba untuk mereview kembali, yang mana kita akan menjelaskan spesifik tentang kopi aja, yang seperti dijelaskan Mas Alex sebelumnya ya, tentang kopi aja. Dan itu sebenarnya kopi itu banyak banget kita variannya, lebih spesifik imported dan lokal, tapi kita lagi fokus ke yang lokalnya sekarang, yaitu ada yang di brand UCC-nya yang diproduksi oleh sister company kita, oleh PT UCC. Seperti yang sebelumnya dijelaskan juga, ya ini historinya bagaimana dan apa yang ada dan penjelasannya. Di sini sih spesifik, nanti kalau teman-teman ada yang mempertanyakan tentang kopi, karena emang ini ada momennya adalah kita lagi bicara tentang bagaimana kopinya Bahan Agenta Victory, boleh ditanyakan aja, bisa ada di kolom komentar ya. Nah, di luar itu kita tidak akan spesifik membahas tentang air dan juga tentang teh,
atau produk yang kita punya PT Bahana Ginta Factory. Spesifik kita akan ngomongin tentang kopi nih. Jadi teman-teman kalau mau ada pertanyaan tentang kopi silahkan balik lagi komen atau bisa tag Tinggalkan pesan. Ya, tinggalkan pesan di kolom komentar di kolom komentar kita ya. Yang jelas sebenarnya ketika kita ngomong produk kopi kita yang kita punya, sebenarnya kita ada yang range dari yang paling mahal, ini kita yang bisa dibilang awalnya kita dari yang range paling mahal. Lalu yang kedua adalah yang medium, dan terakhir adalah yang kurang lebih sih lebih murah ya, atau affordable di kantong teman-teman semua. Bisa dilihat sebenarnya penjelasannya juga sudah detail apa yang disampaikan Mas Alex di sini. Nah, spesifiknya nih, bagaimana sih nanti kalau mau ngerasain produknya, bisa datang ke kantor kita di Jalan Tanah Abang 2, nomor 17, Geraha Elizabeth. Ya. Depan Pas Pampres ya? Iya, depan Pas Pampres, jelas. Persis di depan Pas Pampres. Nah, tadi produk kopi sudah dari yang, kalau boleh tahu sih, Mas, ini kira-kira range harganya ada nggak? Kalau kita ngomong kopi ini banyak banget nih, semakin banyak kan semakin bingung biasanya penonton, apalagi teman-teman yang di luaran sana pasti bertanya, paling utama tuh biasanya harga ya. Nah, kira-kira dari harga produk-produk yang dipunyai kopi, produk-produk kopi yang dimiliki Bahana Ginta Factory, ada nggak sih yang kira-kira secara harga itu bisa dijelaskan nggak detail, kira-kira berapa range harga daripada masing-masing produk tersebut? Mungkin kita dari start dari yang paling tinggi kali paling ya? tinggi dulu ya, dari imported coffee kita yaitu dari Ili, nanti detailnya akan dijelaskan sama Mas Alex. Oke, baik. Nah, untuk harga sendiri, ini itu kita starting mulai dari 800 sampai di 1 juta. Nah, kenapa saya startingnya itu cukup lebar? Karena pertama, kita ada harga-harga khusus. Tentunya teman-teman yang bergerak di bidang food and beverage atau hotel atau restoran ingin menggunakan produk ini, tentunya harganya akan berbeda ketimbang mereka yang memang menggunakan untuk pribadi, misalnya digunakan di rumah misalnya gitu ya, itu akan berbeda. Nah, makanya untuk kita memberikan harga yang lebih rendah khusus untuk yang HoReCa, khususnya kita sebut HoReCa ya, hotel, restoran, cafe, itu karena untuk kita juga bisa melihat mereka itu kuantitinya juga lumayan. Jadi kita melakukan apresiasi di situ untuk harga yang agak. Sorry nih Mas, 800.000 ini 800.000 per kilo atau per apa ya? Oh iya, 800.000 itu per kilo ya? Per kilo. Sedangkan can-nya ini per 3 kilo. Jadi teman-teman bisa dikalikan aja. Kita taruhlah 800.000 itu dikalikan 3 kilo. Seperti itu. Ya? Jadi kurang lebih bisa di angka 2 juta sampai 3 juta rupiah untuk per can-nya ya. Can-nya. Cukup tinggi harganya memang teman-teman, cuman secara quality ini imported beans dengan brandnya Ili, saya rasa juga mungkin yang sudah menjadi Ili lovers tahu bagaimana konsistensi daripada coffee beans ini. Nanti detail ke depannya kalaupun perlu kita bahas, kan kita bahas dengan tampilan yang kayaknya saya juga belum pernah lihat di tempat lain, tampilan yang menggunakan kaleng ya. Karena di dalam ini ada satu teknologi yang nanti kita jelaskan nanti ya. Ini ada satu teknologi di dalam ini, kenapa harganya pun cukup tinggi. Jadi bukan hanya beans-nya aja, tetapi juga ada teknologi yang ada di dalamnya. Seperti itu. Jadi ini bukan gara-gara mahal kalengnya dong ya Mas? Bukan. Lekukan-lekukan ini itu semua sudah didesain khusus. Jadi Ili itu memiliki perusahaan khusus, jadi memang ini didesain khusus untuk tujuan tertentu. Nah, detailnya kita akan di next video ya. Next video dengan pembahasan spesifik tentang bagaimana ini produk tersebut. Ya. Oke, kita lagi spesifik, kita coba untuk bahas dulu untuk keseluruhan bagaimana produk-produk kopi yang dimiliki Bahana Ginta Factory supaya teman-teman secara range harga tahu, secara pengetahuan untuk bagaimana cara bekerja sama, bagaimana cara belinya tahu, dan detail dari penjelasan yang akan kita sampaikan. Oke, kira-kira kalau dari kameramen ada pertanyaan nggak, komentar? Kalau nggak ada kita akan go on dulu. Nggak ada, oke kita akan go on dulu dengan produk selanjutnya dan lanjutkan Mas Alex. Oke. Berikutnya, jadi untuk tadi kita ke harga, kita juga ada yang istilahnya ke medium ya, medium. Nah, starting harga ini juga bervariasi juga. Kita mulai itu sekitar di 400-an untuk yang di Gusto Rico, 300-an untuk di Alligator, dan 200-an sedikit ke 300 itu untuk yang Intenso. Seperti itu. Semoga aja harga ini di tahun ini tidak berubah ya. Harga ini akan berubah sesuai dengan fluktuasi dari green bean yang kita miliki. Jadi ini yang paling mahal, ini yang medium, berarti ini yang low. paling murah. Betul. Jadi bisa dibilang ini adalah brand UCC dengan kategori yang dengan brand 8 beans ya. Gusto Rico secara konten Arabikanya lebih banyak atau gimana Mas? Arabikanya memang lebih banyak, dan dia di pemilihan Arabikanya ini dia secara level Arabikanya bisa dikategorikan dia grade A. Oke.
Gitu. Juga kalau teman-teman pengen tahu lebih detail, sebenarnya komposisi blendnya juga cukup berbeda ya. Kalau kita jelasin satu-satu, mungkin akan spesifik satu blend di sesi selanjutnya. Karena memang specifically kalau ngomong satu blend aja kita bisa habis waktu cukup panjang. Jadi kita overall aja secara harga dan kurang lebih apa yang membedain, ada yang harga murah dan ada yang harga mahal. Gitu. Sebelum jalan ada lagi yang mau tanya nggak teman-teman? Ada yang di komentar? Nggak ada, kita go on. Next ke produk selanjutnya. Nah ini secara harga kalau bisa dibilang tadi adalah premium atau mid. Saya Premium, ngomong yang medium. ini adalah luxury ya. Ini adalah luxury, lalu di premiumnya kita ada 8 beans. Di mediumnya kita ada, atau low to medium kita ada yang brand Victory. Jadi banyak teman-teman yang kebolak-balik, kadang kebolak-balik ada yang bilang sungguh semua kenalnya dengan brand 8. Sebenarnya ya sama-sama juga, cuman lebih ke brandingnya, lebih ke ini adalah kategorinya kategori yang Victory. Apa itu? Nah sering banget nih kalau teman-teman lihat juga, kalau teman-teman sering ke hotel ataupun ke cafe, banyak banget sebenarnya produk Victory yang sudah ada di cafe dan resto ya. Betul. Apalagi hotel kalau saya bilang. Yeah. Nah, yang mana nih Mas Alex sebenarnya kalau bisa dibilang rekomendasi beans, sebenarnya bisa nggak sih kalau ada pertanyaan kira-kira dari beans yang secara harga murah tapi enak dari list-list ini kira-kira yang mana? Murah tapi enak. Iya. Spesifik banget ya. Iya. Murah tapi enak. Kalau saya sebenarnya itu balik lagi nanti ke rasa ya. Murah, enak. Enak itu adalah rasa. Nah, rasa yang saya milikin sama teman-teman milikin atau Mas Edward milikin itu pasti berbeda. Akan tetapi kalau dari saya pribadi itu di Superiore. Kenapa? Karena Superiore ini dia secara body itu lebih tebal dibandingin Meglio. Secara body, tetapi secara bitter memang lebih tebal di Meglio. Nah, sekarang teman-teman, saya balikin lagi ke teman-teman. Teman-teman lebih suka yang bodinya itu tebal atau bitterness-nya atau tingkat pahitnya yang tinggi. Jadi kalau suka yang pahit atau disebutnya Robusta lovers, saya suggest untuk ke Meglio. Tapi kalau misalnya lebih ke balance, lebih ke apa namanya, bisa kopi susu, bisa ke ya betul. Ini untuk yang Meglio seperti ini. Jadi ini yang cenderung rasa bitternya itu lebih tinggi. Seperti itu dibanding yang intenso, yang superior, yang seperti ini. Gitu. Jadi ini itu sebenarnya lebih balance, tapi dari sisi body lebih tebal. Gitu. Tadi udah ngomongin harga belum yang sebelumnya? Yang sebelumnya sudah untuk yang Gusto. Yang ini udah ngomongin Ya, harga ya, jadi betul. teman-teman nanti kalau memang ataupun baru yang pada nonton mau tanya harga detailnya berapa juga sebenarnya bisa cek online di, sebenarnya kita juga ada website di bahana.gv official ya. Juga di Tokopedia dan di Shopee kita juga ada, silakan bisa dicek, dan dengan harga berapa juga ada di sana kalau bagi teman-teman yang kurang lebih pengen tahu detail dengan harga-harga daripada produk-produk kopi PT Bahana Ginta Victory. Nah, secara range berarti ini adalah yang low to mediumnya ya, Mas. Sekarang bisa kalau pakai susu enak mana nih kira-kira? Kalau pakai susu, balik lagi, kalau pakai susu untuk ngejar di rasa pahitnya kopi, saya suggest di Meglio. Untuk lebih ngebus ya, rasa kopinya keluar. Tapi kalau rasa kopi ngeblend sama rasa susu, jadi tidak saling menonjol, itu ada di Superiore. Nah, dari dua ini silahkan teman-teman bisa pilih sendiri, mau yang Meglio-nya atau mau yang Superiore-nya, atau yang mau lebih berasa kopinya, atau yang lebih ngeblend, atau lebih mencampur, atau lebih mix dengan rasa susu. Secara Gitu. harga mahalan mana Mas? Yang ini atau yang ini kira-kira? Kalau secara harga memang harga yang lebih lebih kompetitif itu ada di Meglio. Lebih di Meglio untuk rasa. Kenapa? Karena secara singkat aja robustanya di sini lebih banyak ketimbang di Superiore. Kalau di Meglio itu di 60% robustanya, 40% arabikanya. Sedangkan di Superiore itu kebalikannya dari Meglio. Arabikanya 60%, robustanya 40%. Dari situ makanya kenapa harganya berbeda. Seperti itu. Oh, gitu. Jadi ini lebih murah teman-teman ya. Kalau yang cuma spesifik cara yang lebih murah mana, bisa go dengan produk Meglio Beans. Ini beans doang ya Mas, ada biji nggak? Kira-kira ada bubuk nggak dari dua produk ini? Kalau saya mau beli bubuk bisa gilingin nggak sih kalau ada pertanyaan gitu gimana tuh? Oke, kalau mau yang bubuk kita ada di Meglio. Aja? Meglio aja, tapi kemasannya tidak yang 1 kilo ya teman-teman. Kemasannya itu ada di 500 gram. Ada yang tanya harganya berapa? Harga yang Meglio? Oh, yang Superiore? Enggak, mungkin lebih range. Oke. Kalau harga nanti kita jelaskan akan dijelaskan Mas Alex, cuman kita coba kasih range aja ya. Yes, ya. Karena kenapa? Karena takutnya ini kita emang ada perbedaan di harga, yaitu harga-harga kalau teman-teman beli di retail atau teman-teman beli langsung ke salesperson kita, untuk penggunanya juga kita agak berbeda-beda. Kalaupun untuk ke cafe ataupun ke resto mungkin akan berbeda dengan yang penggunanya untuk yang pribadi. Dan juga untuk wilayah juga ya, misalnya Nah, di Bali gitu ya, Surabaya, itu pun Betul. harganya juga
sedikit berbeda. Ya, jadi based on wilayah juga penggunaannya. Jadi kalaupun teman-teman punya bisnis, saya punya kafe atau saya punya resto, itu akan berbeda jelas ketika emang teman-teman beli satuan. Bisa dibilang grosir atau harga partai ya. Itu pasti akan jelas berbeda ya. Nah, range-nya berapa? Mas Alex coba deh. Oke. Kalau yang di superior ya, ini range-nya mulai dari 200 sampai di 260-an range-nya. Kalau ini pasti lebih murah, dia di 160-an sampai di 200-an. Begitu. Kurang lebih. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan, mau beliin orang tua 8 beans, Iya. enakan yang mana? Biasanya kopi instan, tapi disuruh stop dokter kopi instan. Biasanya sih kopi hitam nggak pakai gula. Kopi hitam nggak pakai gula. Nah, kopi instannya teman-teman ini apa dulu nih? Kopi instannya, karena sebenarnya kalau mengarah ke kopi instan, instannya juga kita juga ada teman-teman juga yang bilang ada kopi instan tapi yang digunting. Teman-teman tahu kan kopi gunting? Nah, itu juga kopi instan juga maksudnya. Instannya seperti apa? Nah, kalau misalnya tanpa gula dan teman-teman tidak masalah dengan rasa fruity atau asam yang cukup tinggi dan rasa yang kompleks, saya suggest di Gusto Rico. Karena teman-teman akan memiliki pengalaman yang berbeda dengan kopi-kopi yang lainnya di Ekbin ya. Nah, tapi kalau dirasa misalnya instannya itu sudah misalnya contoh yang perairan gitu ya bentukannya gitu kan. Nah, itu saya suggest ke Gusto Intenso gitu. Jadi ini teman-teman yang mana nih yang lebih sukanya? Ini yang lebih low di acidity-nya. Kalau ini yang lebih tinggi di asamnya atau acidity-nya. Gitu. Ada lagi pertanyaan, komentar? Kalau nggak ada kita akan lanjut ke kopi-kopinya Bahana juga bagaimana bukan cara beli, kalau cara beli mah tinggal klik. Cuman kalau yang punya bisnis ataupun ataupun yang nonton ini nanti ada hotel owner ataupun restoran owner, mungkin detail kerjasamanya bagaimana sih nanti akan coba dibantu dijelaskan sama Mas Alex. Sebelum itu kita next slide kita ada sebelum. Ah ini kan ini dua udah, tapi kayaknya ini yang belum nih. Oh, ini ketinggalan. Nah teman-teman sebenarnya kalau bisa dibilang kok beda ya packagingnya, sebenarnya bisa dibilang ini adalah yang bisa dibilang beda tuh gimana sih, coba kita ambil Mas. Ini adalah yang satu blank package, yang satu adalah non blank package. Bisa dibilang udah packagingnya udah ada corak-coraknya ya. Yep. Ini adalah bisa dibilang produk exist blend yang ada di market. Bisa dibilang di market berarti ada di online shopping kebetulan, ataupun kalau di supermarket ada nggak sih? Nah supermarket kebetulan kita belum ada karena ini adalah packaging untuk Horeca gitu. Jadi memang sebenarnya kalaupun ada yang di supermarket kita cuma ada di premium store, itu juga lebih ke kopi bubuknya ya. Kopi bubuknya bukan yang packaging besar tapi packaging kecil gitu. Nah ini perbedaan detailnya adalah corak. Nah itu yang ngebedain sebenarnya apa? Sebenarnya di luar itu ini bisa dibilang adalah special blend, yang ini adalah exist blend. Nah special blend itu rata-rata atau bisa bilang orang sekarang ngomong ini adalah OEM. Ini adalah produk-produk yang OEM di beberapa hotel kita sudah gunakan dengan menggunakan brand-brand hotel tersebut. Nah ini kita bisa lakuin nih sebenarnya. Yep, Tapi betul. kemungkinan package juga akan seperti ini, tidak menggunakan package seperti ini, gitu ya. Nah ini kita juga sebenarnya beberapa produk sudah ada yang kita jual di market, yaitu di produk atau bisa dibilang GG Blend B ya. Ya, salah satunya Salah satu GG Blend B ini sudah ada, cuman saat ini masih belum lagi dalam proses untuk diadakan di market. Cuman kalau emang teman-teman mau beli, bisa juga kontak ke salesperson kita, bisa tanyakan DM ke Instagram ataupun ke YouTube-nya ya. Nanti bisa detail harganya juga bisa dilihat. Bisa dibilang ini bisa lebih murah atau bisa lebih mahal kira-kira Mas? Kalaupun yang special blend gini bisa lebih murah. Ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan bisa lebih murah atau bisa lebih mahal daripada exist blend? Bisa jawab nggak Mas? Nah, jawabannya adalah tergantung. Ada pertanyaan, bisa custom packaging? Custom packaging. Nah, kalau untuk sebentar, saya akan jelaskan tadi pertanyaan dari yang Mas Edo terlebih dahulu. Jadi untuk harga bisa lebih mahal atau lebih murah dari yang existing. Itu dia bisa lebih mahal apabila pemilihan beans-nya itu yang misalnya specialty atau lebih banyak yang diarabikannya. Itu akan lebih mahal. Dan bisa lebih murah atau mungkin lebih kompetitif ketika memang pilihannya itu lebih ke beans-beans yang lebih banyak di robustanya, dia beans yang memang bukan di grade-nya yang tinggi atau mungkin lebih ke medium to low gitu. Jadi itu tergantung. Nah itu bisa dibicarakan lebih lanjut karena tidak bisa langsung di harganya berapa langsung gitu ya, tapi
bisa dilihat dari komposisinya. Jadi saya bisa ya mau blend sesuai nama saya bisa bikin mas? Bisa. Bisa tuh, jadi teman-teman tuh enak tuh di Bahana Genta, di kita PT Bahana Genta Victory kita bisa OEM produk. Ketika ngomong OEM pasti ada term and conditionnya juga. Siap. Kita bisa memproduksi blend sesuai dengan Ya. request daripada yang teman minta. Betul. Tapi pasti ada term and conditionnya. Gitu ya. Nah selanjutnya Tadi ada satu pertanyaan dong. ada pertanyaan tadi, pertanyaan apa ya? Custom packaging. Nah, untuk custom packaging saat ini lebih custom yang seperti apa dulu? Custom packaging ini bisa custom yang seperti apa dulu? Kita akan lihat. Gitu. Jadi nanti kita bisa komunikasi lebih detail ya dengan saya atau dengan tim sales atau komersial yang lain juga nggak masalah. Nanti kita akan berbicara lebih lagi soal packaging yang dimaksud seperti apa. Gitu. Semoga memuaskan ya. Oke. Ini adalah ya, jadi teman-teman ini juga sama. Jadi beberapa kita bisa bilang sudah ada blend-blend yang sudah special blend yang sudah jadi di kita, dan ada kebetulan ini ada listnya. Detailnya nanti teman-teman bisa tinggalin komentar di kolom komen. Gitu. Nextnya kita akan lanjut. Kalau ada pertanyaan tentang kopi kita akan lanjut tentang bagaimana, apalagi produk selanjutnya. Project selanjutnya ini yang biasanya kita di home, di rumah, dan tidak mau repot dan tidak memiliki mesin. Saya perkenalkan untuk yang drip coffee. Jadi drip coffee ini memang diperuntukkan untuk di rumah. Jadi ketika dia dibuka, disobek, dia modelnya seperti ini. Jadi dia disobek, tinggal dituang air panas sampai dia penuh. Habis itu paper filternya ini dibuang. Nah ini bisa digunakan lagi nggak mas? Saya tidak sangat merekomendasikan sih untuk digunakan 2 kali. Jadi sekali digunakan, habis itu dibuang. Tentunya ini diseduh dengan air panas ya teman-teman. Gitu. Bukan untuk metode yang cold drip. Seperti itu. Nah dari sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke kita lanjut. Oke sebelum masuk nanti ke skema, sebenarnya PT Bahana Genta tuh bagaimana sih cara untuk skemanya gitu kan, terus kerjasamanya bagaimana kalau misalnya dari teman-teman ada yang dari hotel, ada yang dari coffee shop, ada yang dari restoran, itu seperti apa? Nah saya akan memberikan satu ilustrasi seperti ini. Jadi yang pertama adalah itu loan, yang kedua itu adalah rent machine, yang ketiga adalah beli, yang kita sebut dengan beli putus. Nah dari skema ini kita asumsikan aja ya, kita asumsikan dengan kopi-kopi yang kita gunakan ini, misalnya kita maunya loan nih, biasanya di hotel itu loan itu dia ada Promac itu mesin yang traditional machine, dia yang single brew, ada iCafe dia yang grinder on demand, terus satu juga yang fully automatic yang medium ya, ini maksudnya ke medium to high. Terus untuk yang dodawa ini biasanya untuk di meeting room atau di breakfast. Nah itu berapa sih dengan akumulasi seperti ini? Itu dengan 30 kilo harganya udah berkisar di 300-400 ribuan lah untuk yang superiore. Jadi memang cukup tinggi ya, karena di sini ada peminjaman. Kita meminjamkan dengan istilahnya perawatan dan lain sebagainya itu di kami. Tentunya ketika ada kerusakan mesin kita akan datang. Itu biasanya kita akan melakukan 1 sampai 2 kali 24 jam maksimal, tapi biasanya di bawah 1 kali 24 jam kita langsung tanggapin. Seperti itu. Nah, terus yang kedua itu adalah rent. Nah, rent dengan posisi yang sama, itu dengan quantity yang sama, harganya teman-teman bisa lihat di sini jauh banget berbeda dengan yang loan. Seperti ini. Jadi, mana yang lebih profitable untuk teman-teman? Loan atau yang rental mesin, itu masing-masing punya kelebihan dan ya kelemahannya masing-masing. Seperti itu. Nanti untuk detailnya ini bisa dikomunikasikan kepada kami lebih lanjut soal kebutuhannya berapa sih dari totalnya. Nah kalau untuk yang rent itu totalnya cuma ada di 3 jutaan, 3,5 jutaan. Oh jadi bisa rental juga bisa. Loan itu coba jelasin ya mas. Kira-kira ada Bahana berarti selain kopi juga ternyata punya mesin ya? Betul. Punya mesin, jadi Bahana Genta punya coffee mesin juga punya kopi sebenarnya. Nah itu sebenarnya kita bisa kombinasikan karena emang sebenarnya kopi dan mesinnya kan related masing-masing. Ya. Jadi bisa dibilang dari situlah kita bisa langsung ngebantu teman-teman untuk para pelaku bisnis, FB entusias ataupun para
teman-teman yang emang pengen bikin usaha, sebenarnya kita juga ada skema-skema yang bisa kita tawarkan pada teman-teman. Nah, skemanya adalah yang pertama tadi apa Mas? Loan. Yang kedua adalah rental. Yang ketiga adalah buy atau beli ya. Jadi beli, loan dan rental. Gampangnya apa bedanya buy, loan sama rental apa Mas? Oke. Kalau loan ini jadi kepemilikan mesin ini itu tetap milik kita, gitu ya. Jadi milik kita. Tapi bagaimana perawatannya Mas? Kita akan melakukan perawatan penuh dengan mesin-mesin ini. Dan kalau ada part-part yang harus diganti ya kita akan melakukan pergantian itu. Nah, kalau dari perbedaan untuk yang loan itu nanti ngelarangnya ke harga, gitu, ke harganya yang berbeda. Itu harga ini bisa lebih tinggi, lebih murah. Itu dipengaruhi oleh satu jumlah peminjamannya dan kuantitinya. Seperti itu. Ya memang kalau kopinya pasti akan berbeda-beda ya. Kita memang ada harga hitungan dasarnya. Tetapi untuk yang quantity dan peminjaman ini yang sangat signifikan untuk mempengaruhi di harganya. Nah, yang berikutnya untuk yang rent ini memang mesin ini tetap milik kita. Perawatan tetap di kita. Cuman yang menguntungkan adalah di harga kopinya. Harga kopinya itu sangat menguntungkan. Gitu. Jadi tentunya teman-teman bisa lihat kita contoh aja ngambil di Meglio. Meglio itu setelah include di simulasi ini adalah di 413,364. Ini sudah include di 400 ya. Nah, kalau di rental itu cuma di 200 ribuan. Jadi tentunya teman-teman ini pasti akan jauh lebih worth it untuk yang di rental. Nah, lalu tentunya teman-teman juga kalau di rental ada biaya rental per bulannya di 3,5. Sedangkan di loan itu tidak ada. Oh, jadi stop untuk mempermudah juga loan dan rental kepemilikan adalah milik BGV. Tetap milik kita PT Bahan Legenda Victory, cuman yang membedakan adalah harga kopi yang lebih mahal di loan. Di loan, betul. Harga kopi lebih mahal di loan, tetapi rental ada biaya rentalnya. Gitu. Oh, gitu. Jadi sebenarnya sama-sama aja, cuman perhitungannya ini detail. Harus memang dikomunikasikan karena kan mempengaruhi masing-masing ya, masing-masing. Nanti boleh komen aja atau minta DM silakan admin kita untuk mintakan bagaimana skema kalau saya punya A dan B dengan kebutuhan A dan B gitu. Betul. Nanti detailnya begitu. Jadi ada beli dan loan dan rent atau rental ya. Betul. Yang terakhir itu ini buy. Nah, kalau buy bagaimana? Buy itu memang kelihatannya lebih berat di awal. Karena harus melakukan pengadaan mesin. Harga kopinya bagaimana? Sama dengan rental. Lalu bagaimana kalau saya mau? Jadi lebih baik saya rental aja. Kalau kita melihat dari jangka panjang, saya suggest untuk yang beli mesin. Kenapa? Mesin ini milik teman-teman, bukan milik kami. Kami akan memberikan kemudahan apabila teman-teman menggunakan kopi kita bisa komunikasikan, bisa nggak mesinnya kita bantu rawatin. Gitu. Jadi bukannya ada garansi Mas kalau kita beli? Ini ada garansi kalau saya beli mesin? Ada. Jadi garansi ini itu berlakukan, kalau garansi itu cuma 12 bulan garansi mesin. Jadi, tapi kalau garansi spare part itu 6 bulan. Jadi kalaupun ini tetap beli tetap akan garansi. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalaupun beli di Bahana ataupun ya di rata-rata tempatnya juga sama, ada garansinya, cuman berlaku hanya 1 tahun ya. Bergaransi berlaku hanya 1 tahun. Nah, itu bagaimana detailnya, apa yang cover garansinya, nanti bisa komunikasikan juga dengan salespersonnya masing-masing. Cuman yang paling menguntungkan kalau menggunakan produk dari Bahana, berarti itu kopinya ya. Apa itu bisa kita bantu rawatin. Nanti detailnya juga bisa dikomunikasikan oleh salespersonnya masing-masing. Ya. Begitu ya? Ya, betul. Nah, jadi ini lebih berat di awal, tapi untuk jangka panjangnya ini sebenarnya lebih menguntungkan karena dibandingin rental, biaya ini dengan harga ini itu lebih tinggi dari harga unitnya. Seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi yang lebih menguntungkan yang mana sebenarnya beli mesin, yang paling menguntungkan. Yang kedua, ini saya coba urutkan ya. Yang kedua adalah rent, yang ketiga adalah loan. Ini sebenarnya jangka pendek banget. Kalau teman-teman mau dilihat dari sisi pencatatan atau misalnya kemudahan dan sebagainya, ini cuma milih mesin, kopi, suka dengan kopinya, oke, go ahead langsung jalan. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar ini, gitu ya teman-teman. Tapi untuk jangka panjang ini akan lebih worth it sebenarnya. Begitu. Untuk detailnya nanti kita akan discuss lebih detail lagi dengan 100% masing-masing. Gitu. Oh, jadi kalaupun saya punya mesin dulu, kalau saya punya kafe atau resto yang kira-kira saya bisa hitungin berapa, ini kita nggak ngomong PNL dulu ya teman-teman ya. Yeah. Kalau saya pun pengen tanya kayak berapa sih, apa yang lebih menguntungkan dari kita, bisa approach ke salespersonnya Bahana, bisa ya? Bisa. Dengan skema-skema yang kita punya gitu. Jadi
jangan ragu untuk DM, silakan DM admin kita. Gitu. Ada pertanyaan tentang masalah ini? Ya, silakan. Skema kerjasama? Areanya, lingkup areanya di mana aja? Oke. Kalau untuk lingkup area PT Bahana Genta sendiri itu ada di Jakarta tentunya. Di Jakarta menjadi head office kami, lalu ada di Bandung, terus juga ada di Jogja, lalu ada di Surabaya. Jadi di Jogja itu akan mengcover ke daerah Jawa Tengah, di apa namanya Surabaya itu mengcover Jawa Timur, dan yang istimewa adalah di Bali. Kenapa saya bilang istimewa? Karena pertumbuhannya saat ini luar biasa. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah. Oke, kita lanjut untuk ini kan mesin-mesin yang memang kita untuk istilahnya bisa dibilang jualan lah ya, jualan atau komersial. Nah, mesin yang home ada nggak sih? Nah, ini bonusnya. Ini untuk mesin home. Teman-teman, hanya mesin home ini cuman menebus di 1,2 juta saja. Teman-teman udah bisa membawa pulang mesin ini, gitu kan? Jadi mesin ini udah sangat simple, sangat low watt gitu ya, wattnya rendah, rasa kopinya pun enak. Ya tentunya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, Mas Raka dengan Mas Edward udah menjelaskan mesin ini dengan varian-varian kopinya, seperti itu. Jadi varian kopi ini kita cuman per boxnya di harga 60.000 aja, plus. Gitu teman-teman. Nah ini untuk varian kopinya yang juga sudah dijelaskan. Lalu ini untuk mesin-mesin seperti ini grinder, ini mesin heavy duty, ini mesin yang small, ini mesin yang 2601. Nah ini untuk yang ground. Nah ini untuk beberapa term and condition, nanti teman-teman bisa menghubungin kami bagaimana tentang term and condition ini. Begitu ya teman-teman. Ini terakhir adalah sertifikat yang sudah kita miliki. Jadi teman-teman ketika mau kerjasama dengan kita jangan khawatir, ini sudah tersertifikasi. Baik teman-teman, terima kasih udah setia memberikan waktunya bagi kami soal kopi, skema, dan bagaimana kita juga selain dari harga sampai kita sertifikat. Tadi banyak banget sebenarnya slide-nya, kalau bisa dibilang di breakdown satu-satu nggak bakal cukup waktunya. Betul. Jadi sebenarnya kita persingkat, kita akan spesifik menjelaskan hanya kopi dan bagaimana skema kerjasama yang ada di PT Bahana Genta Victory yang sudah detail dijelaskan oleh Mas Alex. Singkat sebenarnya sih, belum detail banget ya. Kalau detail sebenarnya lebih cenderung pengen teman-teman tahu apa yang do and don'ts-nya yang bisa dilakukan ketika menggunakan produk dari PT Bahana. Bisa hubungi salesperson-nya masing-masing. Sebelum kita close, ada yang lagi di kolom komentar kira-kira? Kalau nggak ada, kita close aja. Detailnya tetap teman-teman jangan lupa kita masih bisa tetap dihubungin via DM komentar ataupun menggunakan langsung ke sales admin kita di link di bawah ini. Gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Edward Kerupan. Saya Alexander Dimas. Ciao.